Oke. Kembali lagi bersama kami Ban Baru, Bangsa Bambu Runcing. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Namanya Guru Irsyad. Dipanggilnya Guru Irsyad ya? Ya, Guru gitulah. Irsyad. Nah, Guru Irsyad ini salah satu redaktur dari bincangsyariah.com yang platformnya tuh udah gede banget itu di sosial media, di Instagram, di YouTube juga ada ya. Di YouTube ada. Nah, tapi kali ini kita nggak mau ngebahas masalah yang berat-berat karena temanya hari ini adalah kita Ramadan. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ban Baru mengenai atau seputar tentang Ramadan. Oke. Nah, mungkin nanti Guru kita bisa langsung tanya ya ke Guru Irsyad pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman. Nah, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuat Guru Irsyad meragukan dirinya sebagai guru. Bukan meragukan dirinya sebagai guru. Enggak, kalau gue sih sebenarnya udah percaya banget lah Guru Irsyad udah keren banget lah, secara keilmuannya tuh udah mantep banget. Oke, langsung pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan pertama nih Guru. Siap. Oke. Nih pertanyaan kok ngeselin nih. Aduh. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, kan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, terus kalau orang gila jabatan, apakah ia juga tidak diwajibkan untuk puasa? Sungguh sungguh pertanyaan yang Ini siapa yang bikin pertanyaan? Ya Allah. Aduh. Gimana Guru? Jadi Tadi orang katanya gila jabatan sama nggak dengan orang gangguan jiwa? Kenapa? Orang gila jabatan sama nggak dengan orang dengan gangguan jiwa? Gitu ya? Iya. Jadi dia tidak perlu wajib puasa gitu. Iya, itu diwajibkan puasa atau tidak gitu. Kalau orang gila jabatan kan katanya kan ODGJ itu kan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Iya. Kalau orang gila jabatan itu diwajibkan atau tidak berpuasa? Iya. Itu gimana Guru? Iya. Jadi mungkin saya jawabnya ada pakai hadis saja ya. Iya, oke. Siap. Saya pinjam sabda Nabi. Mungkin kita kan pernah, kalau beberapa kali kalau orang suka dengar ceramah kultum tarawih nih, ini sering muncul juga nih di sini. Tapi kalau yang sering tarawih ya, kalau yang nggak sering mungkin jarang dengar gitu ya, nggak apa-apa lah. Intinya kan ada hadis itu ya. Iya, oke. Kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos itu kan. Berapa banyak dari orang puasa itu puasanya cuma lapar dan haus, rasa lapar dan cuma rasa haus aja gitu. Nggak menghasilkan apa-apa gitu. Padahal kan puasa itu kan momen dimana orang itu menjadi momentum untuk pelatihan. Puasa nih kayak bulan diklat lah. Allah kasih bulan diklat untuk meningkatkan atau dipermudah kualitas dirinya, ditingkatkan kualitas dirinya lewat puasa gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah dikasih diklat tapi dia masih tidak menambah kualitas dirinya, ya sebenarnya dia sedang menyia-nyiakan waktu yang dia punya. Dan itu kenapa makanya ada banyak hadis yang senada seperti itu. Misalnya tadi kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Atau hadis lain sebenarnya yang lebih jelas itu bahkan bilangnya siapa yang tidak meninggalkan perilaku buruk, ucapan buruk, kebodohan, nah maka Allah itu sebenarnya tidak butuh dengan aktivitas dia menahan lapar dan menahan lapar dan hausnya itu gitu. Man lam yada qaula zur wal amal bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun bi ayyam tani, kurang lebih begitu redaksinya. Bi ayyam tani'a rajul sauma bi antam ni'a ta'amahu wa syarabahu kan gitu. Jadi makan dan minumnya nggak ada makna apa-apa gitu. Ini konteksnya berarti kalau dengan orang dengan gila jabatan ya kira-kira bisa disimpulkan sendiri ya, dia masih melakukan kebodohan, berarti masih bodoh kalau
sebenarnya jabatan itu tidak abadi. Ish. Ya. Berarti orang yang sebenarnya dia diwajibkan puasa, tapi secara secara nilai dan pahalanya mungkin nggak ini ya. Iya. Ini juga sesuatu yang mungkin jadi momen kesadaran kita juga di bulan Ramadan tuh ya. Di satu sisi ya lapar dan haus, udah sampai selesai kita berbuka itu ya sah secara sebagai sebuah ajaran agama sah gitu. Tapi ada banyak nilai-nilai dari puasa itu yang mungkin orang banyak yang luput tadi gitu. Gimana sebenarnya puasa itu peningkatan ini kan, peningkatan spirit manusia untuk ya satu ibadah, dua bukan cuma ini ibadah yang tidak hanya dalam pengertian ibadah yang mahdo yang terlihat ya, tapi juga perilaku diri dan juga peningkatan kualitas spiritual dan cara berpikir yang benar gitu. Itu kan jadi berat gue ya. Enggak, tapi emang ya kalau misalnya kita ini ya banyak orang yang kan ada juga tuh yang kalau misalnya kita puasa tapi seperti ya cuma dapat lapar dan haus aja gitu, sementara value-nya nggak dapat. Mungkin orang-orang yang tadi ditanyain sama temen kita itu ya salah satunya itu kalau orang gila jabatan itu dia diwajibkan apa puasa atau tidak, tetap diwajibkan puasa, tapi secara lapar dan tapi puasanya ya hanya sebatas lapar dan dahaga aja gitu ya Guru? Betul, cuma habis untuk lapar dan dahaga aja. Kalau gitu ngapain Anda puasa gitu? Kalau gitu gimana Bu? Kalau misalnya ya udahlah berarti gue nggak usah puasa gitu. Iya, tapi kan gini ya, manusia itu kan memang manusia itu kan sebenarnya proses untuk kalau bahasanya filsafat kan manusia itu sedang proses menjadi kan. Iya. Masih proses ya untuk terus menerus berubah. Di agama kan juga gitu. Kalau orang tuh sebenarnya kalau orang tuh punya kesalahan atau punya kehilafan, sebenarnya kan agama itu simpel aja gitu. Selama kesalahannya itu tidak berhubungan dengan manusia atau pengambil hak manusia, dia sebenarnya tinggal bertaubat, apalagi kan di bulan Ramadan. Maksudnya dia tinggal menghiasi dirinya kalau dia merasa kalau orang tuh belum sadar kalau yang dia lakukan itu keburukan, ya tinggal diteruskan untuk dihiasi dengan kebaikan untuk menghilangkan keburukan itu sendiri. Wow. Berarti enggak. Gue juga dengar dari podcast ini juga. Katanya gila setitik terus susu Belanda, katanya salah. Iya. Itu salah, bukan susu Belanda, tambahin terus susunya. Emang benar gitu. Bener ya. Ya udah, kalau lu ada salah, lu tumpahin susu kebaikan aja, nanti juga kesalahan lu akan hilang sendiri. Akan kalah dengan sendirinya. Iya. Oke, tadi pertanyaan pertama. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua nih Guru. Ini mohon maaf sebetulnya ya Allah, maafin. Iya, ini pertanyaannya agak teman-teman nih. Gini Guru. Kan gini. Astagfirullah. Kan sunnahnya Nabi sebelum makan dan minum itu membaca bismillah dan alhamdulillah. Iya. Nah, kalau saat bulan puasa, makan di siang hari, sebelum makan baca bismillah, sesudah makan baca alhamdulillah, itu gimana? Iya. Itu di luar nalar setan sih orang itu kan. Setan aja nggak kebayang loh. Belum pernah gue planning bro kayak orang. Kata setan gila. Gue aja nggak sampai segitunya bro ini. Ngasih advice ke lu kasih segitunya, kok lu udah lebih canggih gitu. Aduh, setan aja mungkin bingung kali ya. Iya. Aduh ya ampun. Iya. Itu gimana Guru? Ya pertama udah jelas ya, kalau di pertama tadi gimana membaca bismillah atau membaca bismillah sebelum makan dan alhamdulillah setelah makan. Ya pertama, sesuatu yang buruk tidak boleh dicampur dengan keburukan kan. Bahasanya wal tabisul haqqo bil batil kan, ya kayak gitu. Ya baca bismillah, baca alhamdulillah itu ya benar emang. Tapi kalau kemudian dia membatalkan puasa
apalagi sengaja, apalagi nggak ada motif apa-apa, terus ya memang dia ya udah gue mau batal aja bodo amat gitu. Nah ya emang itu orang agak ya tadi itu yang saya bilang apa yang aktivitas yang dia lakukan melampaui apa yang disarankan oleh setan itu sendiri gitu kan ya. Ya pertama itu tetap tidak bisa tidak bisa membuat orang itu berarti sedang melakukan kebaikan. Tapi ya banyak perspektif sih kita bisa bilang, misalnya ya masih alhamdulillah dia masih baca bismillah walaupun dia melakukan. Ya jadi kan gini ya, ini mungkin cara saya. Jadi gini, kita itu jangan jadi ketika orang itu melakukan keburukan itu sebisa mungkin kita tidak membuat orang itu merasa oh ya udah gue emang salah nih dan gue kayaknya nggak usah bakal jadi baik lagi dah gitu. Nah oh ya udahlah gue juga jaga pernah puasa kayaknya gue udah nggak perlu bener lagi dah. Nah itu justru istilahnya mensukseskan prokernya setan gitu kan. Nah orang tuh justru malah oh ya udah alhamdulillah masih baca bismillah, mudah-mudahan ke depan baca bismillah dan ini sesuai dengan standar yaitu pas buka puasa aja di bulan Ramadan ya gitu. Nah harusnya orang kayak gitu mikirnya. Tapi ya tetap dia sebenarnya sedang melakukan kekeliruan kalau dengan mengatakan seperti itu. Gitu. Ya. Setan aja pesimis kayaknya. Setan pesimis kayaknya. Kok lu lebih jago dari gue? Padahal kan gue ngajarin cuma nyampe situ doang kan. Kenapa lu udah langsung levelnya lebih tinggi gitu? Iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Aduh ya ampun. Coba tolong besok-besok kalau kita ngundang guru irsyad itu pertanyaannya yang lebih serius gitu loh. Iya, biar ini gue nggak enak nih sama guru irsyad nih. Oke, tapi nggak apa-apa ya guru ya, nggak apa-apa ya. Ini soalnya pertanyaan anak-anak sekarang gitu. Sekarang suka kayak gitu sekarang, suka melebihi setan. Iya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Kan kalau bulan puasa itu setan dikurung. Tapi kenapa banyak temen saya yang kayak setan? Berarti setan yang dikurung yang mana? Ya itu udah ini manusia yang udah lulus diklat yang dari setan itu. Iya, bukan cuma diklat, mungkin dia malah kata setannya gue latihan sama lu aja. Lo jadi kalau bahasanya pelatihan tuh TOT, trainer of trainers. Iya, ya itu juga itu banyak orang bilang. Ini pertanyaannya juga sering ya, kenapa sih kok masih banyak banyak orang melakukan maksiat, kejahatan tapi kan katanya itu redaksinya sangat populer ya di hadis ya. Iza jaa syahrul Ramadan atau iza dakhala syahrul Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dikerangkeng. Ya, terus kenapa kok masih ada berbuat kejahatan? Ya banyak ininya. Ya setan udah selesai, berarti udah sukses mendiklatnya gitu. Bahkan itu udah istilahnya kalau bahasa sekarang udah ini aja. Udah autopilot lah ini, autopilot yang udah lulus ini gitu. Ya, gua cuma udah lihat doang. Jadi dari neraka tuh setan udah ngeliatin. Iya. Oke, gitu udah berhasil. Ya gua sih nggak apa-apa di kerangkeng gitu, tapi ya boleh lah. Orang udah di ini. Orang udah sebanyak dia yang sukses ini ikut pelatihan gua gitu. Ikut sukses ini nurut dengan saran gua gitu. Kenapa saya bilang saran? Ini juga ada ya di ini juga bagus juga mungkin buat pelayannya. Jadi itu ada di Quran juga. Jadi lo jangan ngira kalau lo lagi berbuat jahat itu lo sedang dikendalikan oleh setan atau diarang, bukan. Setan tuh tugasnya dari dulu konsultan. Oke. Iya. Kalau setan tuh fungsinya konsultan dari dulu. Konsultan aja, dia pemberi saran aja. Jadi kalau lo dulu lihat sampai sekarang sih, lo kan suka lihat ya kalau di film-film ada yang ini kanan malaikat merah udah yang satu ini emang benar memang gitu. Setan tuh fungsinya ini konsultan atau pemberi saran lah, bukan pengawas tapi pemberi saran gitu, penasehat lah gitu.
Nah, tinggal lu mau turutin sarannya apa enggak. Makanya itu ada di Quran ya. Kan ketika lu nanti masuk, misalnya lu nanti setelah udah di akhirat, kemudian nanti lu akan masuk surga atau neraka, terus setan juga udah disclaimer di situ gitu ya. Udah jelas gitu ya. Setan udah bilang gitu. Lu jangan nyalain gua, tapi lu salahin lu diri lu sendiri. Bahasanya jelas kan. Itu gua lupa ayatnya di Quran di Ibrahim itu ada, coba lu cek nanti kata nih 14, 15 kalau gua lupa. Bahasa Arabnya kira-kira fala talumuni walumu anfusakum gitu kan. Lu jangan lu jangan nyalain gua dong kalau lu udah gua masuk neraka gara-gara ikut flash. Enggak, tapi lu lu salahin diri sendiri kenapa mau gitu. Gitu. Jadi lu berarti setan itu sebenarnya hanya ngasih clue. Iya, betul. Ngasih clue. Ini begini lu nggak boleh. Iya. Gitu. Kalau lu kayak gini nggak boleh, tapi gua tupoksinya bilang ini enak lo gitu. Iya. Lu mau ayo gitu. Iya. Tapi ya gua udah ini konsekuensinya, lu mau nggak gitu. Cuma kan akhirnya kita sebagian ada orang yang milih mau gitu. Iya. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira Pak Nova. Waduh. Ini pecah sih. Ini pecah nih. Aduh, pertanyaannya, Masya Allah. Oke. Lanjut, Guru. Ini nggak apa-apa ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nggak apa-apa kan, Guru ya? Nggak apa-apa ya? Lanjut. Oke. Ini dari ini kutipan hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Di sini dikutip bahwa dari Abu Suraih Al-Ka'bi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Nah, terus ada pertanyaan ini, bahkan katanya Nabi Muhammad sendiri suka memberikan hidangan kepada tamu-tamu beliau. Betul. Nah, terus pertanyaannya, ini siapa sih yang bikin pertanyaan nih? Gue jadi takut ya. Ini pertanyaannya gini. Terus kita boleh nggak makan di rumah temen siang-siang waktu bulan puasa? Kan lagi silaturahmi. Makan di rumah teman kalau lagi silaturahmi. Pas puasa. Gue husnuzon dulu nih ya. Iya, suzon. Bukan husnuzon. Gue berusaha tidak mau mensukseskan tupoksi saya mensukseskan proker setan gitu untuk membuat orang putus asa gitu. Pertama mungkin gini ya, mungkin dia dalam perjalanan jauh kan. Musafir. Okay. Lo mungkin kan melihat sekarang, ada bukan sekarang lah, dulu pernah terjadi ada orang. Kalau sekarang kan, ya mungkin cukup udah hampir nggak ada lah. Yang gue tahu terkait dengan razia warung dibuka siang hari. Kalau sekarang kan masih ditutup. Kalau sekarang ditutup tapi ada razia gitu, tutup aja gitu. Maksud gue orang yang dari jauh kalau datang itu ya statusnya dia kan memang sebenarnya tidak wajib puasa. Jadi sebenarnya ya boleh aja memberikan dia menghidangkan makanan atau minuman. Ya maksudnya menservis dia sebagaimana tamu gitu. Oke, nah sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, ini pertanyaannya. Kan dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat untuk melawan arah angin. Kalau buang air kecil di tembok atau di jalan kita buat gambar itu gimana, Guru? ini maksudnya ini ya, yang kalau anak-anak kecil yang kecil yang ini kan, yang apa namanya, yang suka gambar-gambar gitu kan, kan? Iya nggak sih kan? Iya kan ya? Iya gitu ya? Oh maksudnya gitu pertanyaannya. Ya itu gimana, Guru? Gambarnya love gitu. Ih gambarnya love gitu kan. Oh iya, itu gimana, Guru? Soalnya banyak banget, ada juga yang kadang-kadang orang dewasa gitu melakukan hal itu. Ada juga. Kalau misalnya lagi di kamar mandi iseng gitu kan. Nah, itu gimana? Ini di kamar mandi apa di luar nih? Di luar dan di kamar mandi misalnya. Kalau yang di luar dulu deh, yang di luar dulu. Ya. Kalau di luar kita udah tahu itu. Kalau yang di luar ya berhubungan dengan etika tentu saja ya. Apa? Berhubungan dengan etika kan. Berhubungan dengan etika. Banyak lah etikanya. Lo meninggalkan ini
jejak sejarah di situ. Iya, kan. iya. Jejak sejarah, bau itu juga sejarah gitu. Bau siapa nih? Ini. Benar. Ya, siapa nih kan itu ya, di luar gitu. Tapi kalau di dalam kalau di dalam ruangan ya bisa ya dalam ruangannya kayak gimana nih? Kalau emang jelas di posisinya di kamar mandi ya itu nggak apa-apa gitu. Nah itu kan dulu konteksnya lebih kepada supaya kita menghormati, maksudnya kita kan nggak boleh pipis menghadap kiblat gitu kan. Iya. Nah gitu. Tapi kalau banyak jawabannya, misalnya kalau emang posisinya di situ lo emang cuma itu kamarnya ya itu nggak masalah. Dan emang soal nanti kencing berdiri itu sebenarnya tapi masih ada ya ulama yang membolehkan soal kencing berdiri gitu. Ya cuma memang ya kalau itu konteksnya di kamar mandi, kalau terus kemudian mungkin di toilet berdiri, terus kemudian lo mau buat gambar gitu, menghasilkan karya. Ya kalau kira-kira gua sih lebih mikirnya bukan ke persoalan dalilnya apa ya. Iya. Lebih lo lihat aja itu lo sendirian apa ada orang. Kalau kata orang, lo ngapain nih kayak gini? Enggak, lagi enggak, gue pikirnya gini, kok kerajinan gitu. Ya, gitu. Kerajinan banget. Udah buang air kecil aja, ngapain harus dibikin gambar-gambar merpati, gambar elang gitu kan, ngapain? Ya, mungkin itu istilahnya bahasa anak sekarang. Iya. Inner child dia. Inner child. Belum tuh disalurkan. Ya udah biarin lah gitu. Yang penting ya itu dia sendirian apa ada orang. Kalau ada orang ya lu nanti diketawain sih. Iya bener. Kalau ada orang, ini orang ngapain sih gitu kan, nggak jelas banget. Aduh ya ampun. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gini Guru, ini pertanyaannya, zakat kan berkaitan dengan zakat ya. Sekarang zakat itu kan terbagi menjadi dua, ada zakat mal dan fitrah. Sebagai contoh, zakat terdiri ada uang emas, surat berharga dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kita nggak punya duit, adanya BPKB, kira-kira boleh nggak zakat pakai BPKB? Ini zakatnya zakat apa? Zakat mal apa zakat fitrah? Kayaknya zakat fitrah nggak sampai jual pakai BPKB. Siapa tahu bangkrut. Siapa tahu bangkrut gara-gara asetnya disita. Zakat fitrah itu paling mahal seorang ya. Iya. Lu 3,5 liter. Anggaplah berasnya 10.000. 30.000, 35.000 kali 5. Anggaplah lu kepala keluarga, misalnya contoh ya, orang kepala keluarga, mungkin lu bayarin buat istri anak 2. Berarti lu cuma berapa tuh? 140 lah, 150.000 lah. 150.000. Nggak sampai sih, nggak sampai harus nginin BPKB lah ya. Nggak sampai lah ya. Nah, lagian orang kalau nggak punya duit tuh nggak wajib zakat. Oh iya. Ya. Ya, mungkin lo konteksnya mungkin zakat mal gitu ya. Oh berarti kalau misalnya orang nggak punya duit nggak wajib zakat? Betul, nggak wajib zakat, malah harusnya dizakatin. Karena malah dizakatin. Nggak punya duit. Nggak punya duit gitu. Oke. Apalagi tuh motor lu buat kerja. Motornya PCX. Aduh, PCX lagi kan. Aduh, kok bisa gitu kan? Kok bisa ya orang zakatin ini. Berarti tetap nggak boleh ya? Ya. Gitu. Oke. Nah ini mungkin penting juga ya soal zakat ini. Orang tuh mikir ngejar-ngejar zakat mal. Lu harus tahu juga ada banyak pendapat sih soal zakat mal. Itu pertama mungkin kan kayak dulu kan konteksnya. Jadi zakat mal tuh diskusinya tuh soal apa namanya aset pasif kan sebenarnya. Harta lu yang pasif atau atau aset yang memang lu perdagangkan. Maksudnya misalnya lu dagang, nah itu diskusinya ada tuh soal ini zakat mal itu. Okay. Nah tapi kalau misalnya mungkin kalau di kontrak kan rata-rata mungkin konteksnya misalnya gaji gitu. Nah itu kan ada macam-macam juga kan modelnya, dan itu sebenarnya aslinya kalau gaji lu itu juga ada yang misalnya pendapat lu harus ini kira-kira gaji lu tuh lu masih buat kebutuhan ini enggak, buat kebutuhan pokok dan kebutuhan menafkahi enggak gitu. Kalau masih di dengan kebutuhan menafkahi masih ada
sisa, dan kalau dikumpulin belum sampai istilahnya satu nisab ya. Iya, iya. Satu nisab nanti banyak, ada 84 gram emas, ada yang 87, ada yang 90. Nah, kalau itu belum nyampe sebenarnya lo belum wajib zakat. Nah, walaupun kalau di negara kayaknya ada skema yang dari Basnas itu kan, Iya, iya. pengurangan pajak. Kalau lu bayar zakat dari ke Basnas, kalau biasanya tapi mungkin PNS ya atau beberapa perusahaan yang mungkin udah kerjasama. Nah, itu sisanya lu bisa dapat pengurangan istilahnya mungkin pajak penghasilan ya kalau gitu. Tapi kalau apalagi tuh harta lu satu-satunya tuh PCX gitu ya, rumah kontrak tuh PCX. Ya, Rumah kontrak PCX. Iya, gitu kan. PCX-nya juga cicilannya lama lagi. 4 tahun. Cicilannya bukan cash, cicilan yang lama. Aduh. Janganlah. Nelangsa sekali ini yang nanya nih, ya ampun. Oke, Guru, ini terakhir nih, pertanyaan Tapi terakhir. masuk kan nih? Ya masuk aja mudah-mudahan. Masuk. Maksud gua built-in dengan nih PCX. Apa? Built-in dengan nih PCX masuk. PCX masuk. Masuk lah built-in. Gua udah nyebut merek soalnya. Iya. Untuk PCX ya, mungkin bisa. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir nih, Guru. Dari sesi kita Q&A. Apakah menghisap ingus bagi orang yang mengalami flu saat puasa bisa membatalkan puasa? Menghisap ingus. Oh, maksudnya gini kali. Menghisap kan gini, kita kalau kayak bideng gitu kan, lagi flu terus kita gini gitu kan. Terus ininya masuk ke dalam. Itu gimana, Guru kan? Ini lu sengaja apa enggak, beda. Itu aja sih soal kalau menghisap ingus. Kalau lu emang sengaja ya emang ada tadi kreativitas lu sendiri aja, lu pengen tahu rasanya. Kalau pengen eksperimen gitu ya itu batal. Ya kira-kira beda kan nih antara riak, ingus? Iya, riak, ingus, iya. Batuk kering sama batuk ya berdahak, beda nggak ininya rasanya? Lagi iseng banget sih pertanyaannya. Ya lu ngapain juga, lu kalau mau batal ya nggak usah nelen ingus lah. Warteg. Ya. Batal nginiin ingus. Nggak keren banget gitu batal. Kalau ditanya sama temennya, lu batal gara-gara apa? Nelen ingus. Aduh. Ya Allah. Ya alhamdulillah tadi. Berarti intinya gitu ya tadi ya? Intinya kalau tidak sengaja atau memang ya banyak kan, kayak misalnya orang kan suka apa istilahnya tersedak ya. Tersedak. Nah itu kan keluar tuh, itu harus dikeluarin. Itu nggak batal, nggak bisa dibilang muntah juga. Muntah aja kan kalau emang lu sakit ya lu harus keluarin, dan nanti lu bisa milih, mungkin kalau lu udah nggak kuat lu bisa batalin dulu karena lu ada uzur sakit. Terus, atau misalnya banyak juga kan orang yang nggak tahu lah, gua istilahnya kan ketelan ini kan. Nah itu mungkin kalau masih bisa keluarin. Tapi yang membatalkan jelas emang ada yang ada penjelasan di fikih kalau emang lo telan dengan sengaja, nggak, lo niatnya memang menelan aja, memang lo niatin menelan gitu. Nah itu lo bisa batal. Gitu. Kalau misalnya disengaja emang nelen gitu. Ya itu tadi lah. Iya. Masa batal nelen ingus? Janganlah. Belokin aja sange ke warteg gitu. Enggak. Tapi memang itu tidak boleh juga kan? Itu istilahnya mensukseskan proker setan. Tapi yang minimal murid gua gini banget. Lo kan bisa lah modal ya 10.000, 10.000 lo buat makan warteg gitu kan, masih dapat lah telur dadar. Itu makanya kan tadi gue bilang setan aja pesimis gitu ngeliat ya, ini itu. Aduh, ya Allah. Udah. Ini terakhir ya, tadi pertanyaan terakhir ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Guru. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi yang kita kumpulin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dirasa kurang, tapi itu bagian dari keresahan teman-teman semuanya gitu. Hal-hal receh seperti itu sebenarnya. Apa-apa. Gitu. Ulama kita juga udah membahas yang receh-receh gitu juga. Siap. Besok kita undang Guru Irsyad lagi ya buat Q&A buat Q&A. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal receh, nanti kita
bukan tersesat ya, kita sebutnya adalah receh gitu. Ya, Karena setiap orang gue rasa mau baik atau tidak itu setiap orang pasti tersesat. Iya, pernah punya pengalaman Pernah tersesat. punya pengalaman tersesatnya gitu. Jadi makanya harus kita kasih solusi. Celah. Solusinya dari Guru Irsyad. Ya. Oke, Guru Irsyad terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir dan bincang-bincang di podcast Bangsa Bambu Runcing. Oh ya, kalau teman-teman mau mau tahu kelengkapannya mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan lain itu mungkin bisa ditanyakan nanti di Instagramnya bincangsyariah.com. Ya, terima kasih. Bincangsyariah.com itu nanti bisa teman-teman bisa langsung tanyain hal-hal yang berkaitan dengan apapun kepada Guru Irsyad atau nanti ada redaktur yang lainnya ya. Jadi, Ya. Oke, gitu. Jadi bisa di-follow dan juga bisa ditonton YouTube-nya di bincangsyariah.com. Ya, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Facebook. Oke, semuanya ada. Ya, ada di website. Instagram apa? Bincangsyariah.com. Bincang Syariah aja. Oh, Bincang Syariah aja. Oke. Ya. Kalau untuk di Twitter? Kayaknya sama, Bincang Syariah semua disambung gitu. Oh, oke. Nah, kalau itu Facebook juga Bincang Syariah, YouTube juga Bincang Syariah. Oke, YouTube Ya. juga Bincang Syariah juga. Kalau yang senang mungkin ada isu-isu perempuan juga bisa Bincang Muslimah juga lihat. Oh, ada ya, Bincang Ada, Muslimah ada. sama di YouTube, YouTube, website, Twitter, Facebook, dan Instagram. Oke, ada Bincang Muslimah Ya, itu yang dan berkaitan. TikToknya juga ada udah. TikTok ada juga? Jalan juga. Oke, jadi ada Bincang Syariah dan Bincang Muslimah. Betul. Gitu. Itu keduanya nanti bisa di follow dan dikunjungin, atau kalau mau tanya-tanya segala macam tentang hal apapun bisa di DM Instagramnya atau bisa di kolom komentar di akun sosial media Bincang Syariah. Terima kasih banyak Guru Irsyad. Sama-sama. Semoga ini bisa memberikan Podcast sebuah baru. iya, membuka sebuah pemikiran-pemikiran yang tadinya tersesat menjadi lebih benar lagi gitu. Terima kasih banyak Guru Irsyad. Sama-sama, Terima kasih ya. banyak. Terima kasih.